أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبي ورسوله ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اصلح صدورنا بخير الإيمان بك وتجميل توكل عليك وأهلنا بمعرفتك وأمنا بالشهادة بسبيلك إنك أنت المولى ونعم النصير يا رب العالمين. Baik sekalian, mari kita juga kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekalian, mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bagian ini kita bisa manfaatkan, bisa kita isi waktu yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya kita diberikan istiqomah di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menyebut kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah sekalian, ya, ini sudah cukup lama kita mengisi kajian di sini. Terakhir sudah tahun lalu ya. Tahun lalu ya, insyaallah. Berarti usia kita bertambah berkurang. Berkurang ya, bertambah. Usianya bertambah, jatahnya yang berkurang. Bisa kemarin 57 tahun. Sekarang 56, 58 kan. Jatahnya kita nggak tahu sampai kapan. Karena itulah sekali mari kita selalu ingat ya dengan kematian kita, kiamat syukur kiamat kita ini supaya kita ini semakin bersemangat ya untuk mengisi kehidupan waktu yang kita yang Allah berikan kepada kita untuk hal yang positif, yang bermanfaat, maslahat, yang barokah, yang berpahala, supaya bisa menambah berkah Allah Subhanahu wa taala. Baik sekalian, kita lanjutkan, kita masuki tema baru, tema baru. Kita berkaitan dengan sholat berjamaah. Berjamaah ini ada 7 pokok bahasan. Jadi kita akan masuk yang pertama, pasal pertama tentang hukum sholat berjamaah. Bagaimanakah hukum sholat berjamaah? Apakah wajib, apakah sunnah, apakah mubah, atau bagaimana? Nah, tentang bab wajib tidaknya sholat berjamaah ini ada 2 permasalahan. Yang pertama adalah sholatul jamaah wajibatun ala man sami'a nida am laisa biwajibatin. Bagaimana seorang yang mendengar adzan untuk sholat berjamaah itu kita wajib apakah tidak untuk menghadirinya? Apakah itu hanya sunnah, apakah itu menjadi wajib? Itu yang pertama. Jadi tidak sami'an nida, jadi ketika kita mendengar adzan. Kemudian yang kedua adalah idza dakhala rajulu al-masjid wa qasalla hal yajibu alaihi an yusalliya ma'al jamaah as-salata allati qad sallaha amna. Kalau misalnya kita sudah sholat di rumah, misalnya sholat maghrib di rumah, dan kita datang ke masjid, ternyata di situ ada sholat maghrib berjamaah.
wajib ikut apa enggak? Kita sudah sholat sendiri munfarid, kemudian datang ke masjid ternyata ada sholat jamaah, kita wajib nggak mengikutinya? Itu juga menjadi tema pembahasan. Baik, sekarang kita masuk yang pertama, yaitu kalau seorang itu mendengar adzan, wajibkah kita untuk menghadiri, memenuhi panggilan tersebut? Ya. Maka fa'inal ulama ikhtalafu biha, para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Fadhahaba al-jumhur ila annaha sunnah. Mayoritas ulama menyatakan bahwa sholat berjamaah di mana ada dikumandangkan kita mendengarnya itu hukumnya adalah sunnah secara ain, secara pribadi-pribadi dia adalah sunnah. Tetapi wajib ala kifayah, tetapi wajib kalau itu ada yang wajib untuk diadakan sholat berjamaah, meskipun tidak semuanya. Asal sudah ada yang sholat berjamaah sebab ada dikumandangkan, maka itu sudah mencukupi fardun ala kifayah. Jadi kalau sudah ada adzan itu yang wajib untuk diselenggarakan sholat jamaah, tapi tidak sampai harus semuanya. Yang penting harus ada. Nah, bagi pribadi-pribadi kita itu sunnah. Itulah pendapat jumhur. Ini juga yang ditetapi oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, sama. Hukumnya adalah sunnah. Wa dhahabat adh-dhahiriyyah ila anna salat al-jamaah fardhun muta'ayyanun ala kulli mukallafin. Sedangkan mazhab adh-dhahiri itu menyatakan wajib ain bagi yang sudah mukallaf, yang sudah akan balik, maka dia wajib. Artinya apa? Kalau dia nggak sholat jamaahnya dosa. 5 waktu dia harus berjamaah. Ini mazhab adh-dhahiri, pengikut dari Imam Daud adh-dhahiri. Nah, di sini kita bisa lihat sekalian bahwa kifayahnya itu wajib. Ketika ada pemandangan maka kifayah itu wajib. Sedangkan yang ainnya, yaitu yang pribadi, itu sunnah. Tidak ada yang mubah, tidak ada yang makruh. Tidak ada pendapat yang mengubahkan sholat jamaah. Minimal apa? Sunnah. Nah, sunnah itu dibagi dua. Ada sunnah ghairu muakkadah sama sunnah muakkadah. Kalau sering dilakukan atau selalu dilakukan oleh Rasulullah maka namanya sunnah muakkadah. Nah, sholat jamaah ini hampir selalu dilakukan Rasulullah, maka sunnahnya bukan sunnah biasa, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Artinya apa? Artinya yang diperjuangkan, jangan sampai sekedarnya, diupayakan betul gimana supaya bisa. Makanya Masya Allah, dengan yang sakit, dengan yang sudah berat untuk berjalan kaki, tidak bisa naik kendaraan, ceritanya bapak saya kan begitu, yang bapak dan sahabat. Ini pas sehat-sehatnya banyak naik motor, sepeda motor maksudnya. Kemudian mulai agak berkurang, dia malah seringnya naik sepeda. Ke masjid itu kurang lebih naik sepeda, kurang lebih ya 5 kilo PP tadi. 5 waktu dia berusaha semakin mesin dengan bersekali. Sampai kemudian akhirnya beliau jatuh dari sepeda, kehilangan keseimbangan. Katanya kenapa Pak? Enggak tahu, tiba-tiba jatuh, nggak bisa mengendalikan. Nah, setelah itu akhirnya tidak bisa ke masjid, sudah tidak mampu lagi. Usianya baru 85 tahun ya. Kalau sudah ada yang lebih dari itu ya bisa jamaah.
sekarang betul-betul mantapkan di dalam hati kita, karena jumhur mayoritas ulama itu menyatakan sunnahnya itu sunnah muakkadah, tidak sunnah biasa. Jadi harus ada maksanya gitu, harus dipaksakan. Meskipun di jalan-jalan pas jalan kaki itu sambil beliangnya tidak apa-apa, kalau ngantuk-ngantuk gitu ya, sampai nyosor-nyosor kelek-kelek jalan itu kok belok kanan dari mana itu karena apa namanya memperjuangkannya, ya begitu namanya muakkadah begitu, bukan sekedarnya. Bangunnya juga itu bukan bangun biasa, bangunnya itu cekekal karena khawatir masbuk atau bagaimana ketinggalan, bergegas. Itu tanda-tanda kita itu memaknai itu sunnahnya bukan sunnah biasa, sunnah muakkadah. Ada acara gitu. Makanya dengan itu kalau yang sudah bab sunnah muakkadah itu bertamu itu jangan membagongkan tuan rumah, kasihan tuan rumah, maka ingin menghormati tamu. Udah dengar adzan tuh malah jangan ngajak ngobrol terus. Harusnya jangan yang monggo salat jamaah. Ini enak. Nanti habis salat jamaah balik lagi ke rumah. Itu baru benar. Jangan malah kitanya sebagai tuan rumah ya diajak ngomong terus, adzan terus bunyi, ada reaksi apapun, tidak ingin berangkat, mau ditinggal juga nanti namanya merendahkan tamu, tidak menghormati tamunya, dan tamunya sama-sama muslimnya, tapi enggak menyadari itu sunnah muakkadah, ya artinya dianggap sunnah ghairu muakkadah. Walhasil sampai pulang ya tidak sholat jamaah, iman, berarti kurang bisa memaknai sholat jamaah itu sebagai sunnah muakkadah. Di acara-acara yang jenengan, ada acara-acara yang melibatkan banyak orang yang di hotel atau di mana itu diperjuangkan gimana supaya nampak itu sunnah muakkadahnya itu nampak, memperjuangkannya itu nampak. Walaupun tadi udah kita sebutkan itu bukan pendapat mutlak ya, bukan semuanya berpendapat demikian, itu tapi jumhur dan mayoritas. Alangkah baiknya kalau kita prioritaskan. Ya, berarti kalau sunnah muakkadah kita prioritaskan, kita perjuangkan. Nah, mengapa ada yang sangat mewajibkan, sedangkan mayoritasnya itu mensunahkan? Sebagaimana madzhab Al-Dzahiri yang menyatakan wajib ain. Itu karena ta'arudu mafhumatil athar fi dzalika. Karena adanya tanda kutip kontradiksi di dalam pemahaman dari dalil yang berkaitan dengan bab ini. Itu apa dari karena dhahira qauli sallallahu salatul jamaah tafdulu salatal fardhi bi 25 darajatan aw bi 27 darajatan. Karena ada sebuah hadis yang sahih, dinyatakan sahih para ulama, kita bahas sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 25 atau 27 derajat. Kata-kata tafdulu ya, itu utama, lebih utama, yakni akan sholat berjamaah min jinsil mandub ilaihi. Berarti ini tidak sampai tingkatan wajib karena ada kata-kata tafdulu, utama, bagus ya, lebih bagus daripada sholat sendirian. Maka annama kamalun zaidun ala sholatil wajibah. Maka tidak bisa disalahkan kalau Anda yang memahami hadis ini maksudnya ya di antara kesempurnaan sholat itu ya sholat berjamaah yang merupakan tambahan dari sholat wajib yang lebih utama. Faka'annahu qala sallallahu alaihi wasallam salatul jamaati akmal min salatul munfarid. Seolah-olah Rasulullah SAW ingin mengatakan bahwa salat jamaah itu lebih sempurna daripada salat sendirian.
Sedangkan kata kamal itu sendiri adalah merupakan tambah. Wa kama innahu huwa zaidun al-ijza. Dan kamal itu kan bentuk persempurnaan, yaitu tambahan pahala, tambahan balasan. Berarti apa? Ini berarti kan menunjukkan sunnah, hal yang utama, tidak sampai tingkatan wajib. Itu kalau pemahaman umumnya ya hadis itu demikian. Tetapi ada juga hadis yang kedua, itu hadisnya hadis orang yang buta, hadis a'ma al-masyhur yang sangat masyhur. Tatkala sahabat Nabi yang buta itu ista'dzanahu, meminta izin kepada Rasulullah untuk takhallufi an sholatil jamaah, untuk supaya tidak terbebani untuk ikut sholat berjamaah di masjid di mana akan dikumandangkan. Karena apa? Li'annahu qa'idalahu, karena yang biasanya nuntun dia ini datang ke masjid itu sudah tidak ada lagi. Rasulullah fi dzalika, maka sahabat Nabi yang buta ini minta rukhsah, minta dispensasi kepada Rasulullah, ya. Kemudian ketika minta keringanan itu, Rasulullah tanya, atas ma'un nida, apa kamu mendengar adzan? Qala na'am, iya ya Rasulullah. Qala la ajidu laka rukhsatan. Kalau demikian ya kamu enggak dapat rukhsah, karena kamu dengar adzan ya kamu harus datang. Wa kana sini wujubiha ma'atabi'un. Berarti dari hadis yang kedua ini nampak sekali bahwa condongnya sholat jamaah itu apa? Wajib. Orang yang buta tidak punya peruntuk pun disuruh untuk datang ke masjid, yang penting dia mendengar adzan. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di sini. Nah, di sini kan ada dua kemungkinan maksudnya. Kemudian yang pertama itu adalah yang penting mendengar adzan sejauh apapun ya. Jadi kalau sekarang pakai speaker ya, misalnya Masjidil Haram, ya. Jangkauannya berapa kilometer? Adzannya Masjidil Haram, ada yang tahu? Jangkauan suaranya speakernya Masjidil Haram itu kalau adzan saya berapa jauh? Misalnya 5 kilo. Dia wajib ada. Ya. Kalau di konversi hari ini. Tapi kalau di zaman Rasulullah mendengar adzan itu artinya memang dekat banget, karena belum ada speaker ya, lawanan ini suara aslinya orang muadzin. Ya kemungkinan ya 100 meter gitu. 200 meter sudah berat ya. Ada yang pernah tahu jadi ukurannya orang teriak atau orang adzan itu kira-kira paling jauh kalau lawanan tidak pakai speaker, kira berapa jarak didengar oleh orang? Berapa meter? Berapa meter? Sampai berapa meter? 200 nyampe? 200 nyampe tapi tidak ada bunyi yang lain. Asalkan ada bunyi lain ya. Sepi. Nah, jadi ini pemahamannya memang tidak simpel bahwa dari kedua ini ya, Sahih Muslim ini bisa maknanya itu tadi itu. Dari zaman Nabi itu ya anggap aja 200 meter sudah. Ya kalau 200 meter kita punya rumah dari masjid kan ya harusnya tidak benar gitu maksudnya
adzan dengan speaker yang bagus, dia bisa sampai 2-3 kilo misalnya. Nanti pertanyaannya apa ya? Berat gitu kalau ikuti mendengar suara adzan. Nah, makanya sebagaimana di konversinya dulu tidak pakai speaker menjadi ada speakernya, berarti kan itu jadi konversi berarti naik kendaraan, sepeda motor atau sepeda, supaya juga lebih jauh terjangkau, sama rasanya dengan itu. Nah, bagaimana kalau ternyata bukan adzan masjid, tetapi adzan dari HP? Nah, gitu. Dengan setel alarmnya ada adzannya, ternyata mengikuti patennya toh. Tidak ada bagian berangkat ke masjid. Nah, itu juga tidak bisa disalahkan kalau itu juga menjadi patokan, karena punya hadisnya itu man sami'a an-nida, itu ada orang yang mendengar suara adzan. Kalau asalnya itu tidak adzan asli, ya sama juga kalau pakai speaker kan bukan adzan asli juga, hanya mendengar lafalnya tapi orangnya nggak ada, orangnya tidak ada di sini. Nah, itu dari segi jarak atau dari segi. Sedangkan mengapa Rasulullah itu sudah tahu sahabatnya buta, kemudian tidak ada penuntun, tetap disuruh datang, apakah nanti menjerumuskan Rasulullah malah jadi apa, misalnya terjatuh, ya terantuk batu, masuk lubang, ya. Kenapa kalau Rasulullah itu tega mewajibkan sahabat Nabi untuk datang sholat jamaah? Gak bisa jadi yang pertama itu apa? Karena ini sahabat Nabi ini butanya itu sudah lama, sehingga beliau ini relatif hafal jalan dari rumah ke masjid. Hanya memang tidak ada penuntunnya lagi itu saja. Tapi kalau ditanya apakah hafalnya apa? Dan menghafalkan sesuatu yang sering dilakukan itu kan sesuatu yang mungkin. Ya, kayak dengan misalnya sudah terbiasa gitu ya, mungkin nggak lihat pun bisa. Bagaimana misalnya ini ngetik di laptop ini, kan banyak orang yang bisa ngetik tanpa melihat keyboardnya, maksudnya dia langsung layarnya. Kan banyak para profesional yang tidak melihat pun bisa, karena sudah setiap hari dilakukannya, dari memang punya niat untuk menghafalkannya. Jadi mungkin seperti itu. Jadi makanya jangan kemudian dipahami Rasul itu kok nggak kasihan dia, kita kok malah diwajibkan, ya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi mengenai adanya itu bagaimana, caranya seberapa, kemudian siapa orangnya, itu ya tidak mungkin Rasulullah mendolimi, itu tidak mungkin. Adapun kalau disebut sunnah muakkadah harus diperjuangkan, kalau memaksakan diri, ya maksudnya itu namanya hidup dengan penuh dengan perjuangan, penuh dengan ujian. Ya, kalau kita tidak memaksakan diri untuk melakukan hal yang positif, yang baik, nanti kita jadi pribadi jiwa yang lemah, karena tidak membiasakan untuk memaksakan dirinya untuk melakukan hal yang positif. Nah, itu hadis yang kedua. Wa mimma yuqawimu hadza hadis Abi Hurairah al-muttafaq ala sihhatihi wa huwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li nafsi bi yadi laqad hamantu an amura bi hadabin bayutab
Itu apa? Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW itu bersabda, "Waladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwa dari tangannya, demi Allah maksudnya ya. "Laqad amantu an amura bihadabin wa yutam." Sungguh aku betul-betul ingin untuk memerintahkan untuk mencari kayu bakar untuk kemudian dibakar. "Tsumma amura bisalat wa yu'adzana laha." Ya, saya juga ingin sekiranya memerintahkan untuk sholat dan diadzani untuk sholat tersebut. "Tsumma amura rajulan fa yu'umman nas." Kemudian setelah itu saya betul-betul ingin memerintah, menyuruh seseorang untuk menjadi imam. "Tsumma ukhalifa ila rijalin." Kemudian aku menjauh, maksudnya tidak ikut sholat jamaah tersebut karena menuju atau lebih ingin untuk menemui beberapa orang yang tidak sholat jamaah maksudnya. Wa harriqu alaihi buyutahum, yang aku bakar rumah-rumah mereka karena enggak mau sholat jamaah itu, mau dibakar oleh Rasulullah. Waladzi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu adman saminan aw mirmataini asanataini la syahida isya. Demi zat yang jauh dari tangannya, sekiranya mereka ini tahu ya bahwa mereka mendapatkan pahala yang sangat besar ya, dengan digambarkan yaitu alman saminan, binatang yang kemudian yang gemuk ya, atau dua yang bagus ya. Maka la syahida isya, maka pasti dia akan dan mendatangi sholat isya itu. Nah, di sini juga condongnya apa? Wajib kalau seorang Rasul malah ingin membakar rumahnya. Sahabat Nabi yang tidak mau sholat berjamaah. Kalau cuma sunnah, maksud sampai ancamannya itu rumahnya dibakar kalau tidak sholat jamaah. Nah, sekarang ini nampaknya kaum muslimin itu, kemudian saya tidak salah menyimpulkan itu, banyaknya malah sunnah ghairu muakkadah. Ngomongnya sunnah muakkadah tetapi prakteknya sunnah ghairu muakkadah. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang itu misalnya 2 tahun sekali jamaah. Terus katanya saya ingin istiqomah, misalnya daripada saya tidak istiqomah ya saya ada perlu banyak-banyak jamaahnya. Saya berapa kali rutin setahun sekali. Hanya pada rutin setahun sekali untuk kita, rutin setahun sekali. Ini sholat Idul Fitri toh. Itu kan bukan sholat Imam Makmum. Ya. Itu problematikanya di situ. Ya. Pendapatnya sunnah muakkadah termasuk wajib barangkali ya, tetapi prakteknya kayak sunnah ghairu muakkadah. Tapi penting nih belas ini. Makanya kadang-kadang kita ini kalau di mayoritas gini suasananya kurang tertantang untuk hero-nya itu tidak muncul ya. Di Los Angeles itu katanya di California ya, itu kan pertumbuhan masjidnya itu naik 30% lebih. 10 tahun yang lalu itu 270 masjid ya, setelah itu menjelang kebakaran pada 304 masjidnya seluruh negara California. Itu awal jumlah masjid terbesar kedua di Amerika setelah New York ya, yang 340. Jadi pertumbuhannya meyakinkan, dan itu ya dengan populasi rata populasi kaum muslimin di Amerika kan 1%. Sementara penduduknya California itu kan kurang lebih 15 juta.
kalau kita sudah mayoritas dunia, mesinnya sangat banyak, ya, yang banyak bukan jamaah yang tapi orang jumlah mesinnya. Nah, itu ya jumlah mesinnya tambah banyak, alhamdulillah, jumlah mesin tambah banyak. Dan jamaahnya diikuti teori akuntansi namanya apa? Akumulasi penyusutan. Nah, itu jadi semakin hari semakin habis jadi. Nah, padahal kayak gini Rasul itu ancamannya semua dibakar rumahnya orang-orang yang gak mau sholat. Sholat jamaah, sholat. Wa hadis Ibnu Mas'ud wa qala fihi inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamana sunan huda. La inna min sunan huda as-salata fil masjid alladhi yu'adzanu fihi. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengajari kepada kami tentang sunnah-sunnah al-huda, petunjuk. Dan sesungguhnya di antara sunnah huda itu adalah salat di masjid di mana adzan dikumandangkan di dalamnya. Itu dikatakan apa? Sunnah al-huda. Min sunnah al-huda, di antara sunnah. Itu sunnah bukan wajib. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dalatum. Tetapi meskipun disebut sunnahnya Nabi, beliau katakan, sungguh kalau kalian itu meninggalkan sunnah dari Nabi kalian, pastilah kalian akan dalatum, akan sesat. Nah, kalau sesat berarti kan resikonya besar. Jadi bukan cuma semata-mata sunnah. Masalah keburu wahid min hadhihi al-fariqaini masalah al-jam'i bin nabiyyi hadis al-mukhalaf al-mukhalifi wa sarfihi ila hadis alladhi maqsadahu. Nah, itulah yang menjadi dalil empat buah dalil yang menjadikan para ulama ini jumhur mayoritas memahami itu adalah sunnah. Sedangkan sedikit di antaranya yang berpendapat itu adalah wajib. Ya karena pendapatnya cuma ada dua, kalau nggak wajib ya sunnah. Setelah sunnahnya kalau kita lihat prakteknya Rasulullah itu hampir selalu, maka masuk kategori sunnahnya sunnah muakkadah. Ya, cuma dua itu saja hukumnya. Maka mari kita kondisikan di kita, yang kita persiapkan di kita, yang ada subuh berjamaah yang luar biasa. Tapi jangan sampai hanya subuh berjamaah. Kalau bisa ya zuhur, asar, maghrib, isya itu diupayakan berjamaah gitu maksudnya. Nah, yang menarik adalah pandangan atau argumen dari ahli dohir tadi, yaitu yang mengatakan wajib itu. Ketika disuruh komentari dari sebagaimana hadis pertama dari sholat jamaah tabur, sholat al-fatih di khamsin wa isrina darajah atau bisa wa isrina darajah. Al-Qamatullah Rasulullah SAW. Gimana dengan hadis yang Anda nekat mewajibkan itu kenapa? Bagaimana dengan hadis yang menyatakan bahwa sholat jamaah itu lebih utama 25 atau 27 kali? Itu jelas itu merupakan keutamaan. Kalau diwajibkan itu bagaimana? Argumennya apa? Kalau wajibnya tadi itu tentang resiko atau hukuman bagi yang tidak sholat jamaah di masjid. Kalau namanya ada resiko yang berat itu ya berarti yang wajib. Nah, yang kedua adalah kata-kata tafdulu. Inna mufadalata la yamna an taqa'a fil wajibat al-husniha. Yang menarik. Dia katakan bahwa hadis tentang keutamaan sholat jamaah itu, kata utama itu tidak identik dengan tidak wajib. Nah, itu artinya. Jadi dikatakan suatu amal yang itu utama itu tidak bisa diartikan berarti pasti tidak wajib. Bisa juga malah kebalikannya. Karena kenapa diwajibkan? Karena banyak fadilahnya. Nah, gitu maksudnya. Jadi artinya apa?
Al-Ghazali itu juga menggunakan hadis keutamaan itu 25 atau 27 derajat itu memang dipakai, tetapi pemahaman beliau itu bukan sunnah tapi wajibnya adalah mengikuti hadis yang lainnya tadi, karena yang nggak sholat mau dibakar rumahnya. Maka kemudian hadis tentang keutamaan sholat jamaah itu adalah untuk menguatkan atau mensahah menjelaskan tentang wajibnya itu supaya dijalankan, maka kewajibannya itu ditopang ya dengan keutamaan. Ya, misalnya puasa, dalam puasa kan banyak, puasa Ramadan kan banyak sekali keutamaannya. Apakah keutamaan puasa Ramadan itu kemudian dijadikan puasa Ramadan itu menjadi puasa sunnah? Tidak. Gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya nggak ada hadis tentang tadi sahabat yang tadi Abdullah bin Maktum ya, kemudian hadis tentang kayu bakar tadi itu ya, rumahnya dibakar kalau nggak mau sholat jamaah tadi ya, itu dibagi pegangan tentang wajibnya. Kemudian tentang 25 atau 27 derajat itu adalah untuk menopangnya, sehingga tidak untuk dijadikan dalil oh berarti ini sunnah, itu adalah wajib. Maksudnya ulama yang mensunahkan pegangannya ya 27 derajat itu karena tafdul tadi. Tetapi bagi madzhab Adzairi tafdul itu adalah hanya sebatas untuk menguatkan kewajibannya. Malah karena wajib itu maka harus tahu fadilahnya. Sebagaimana sholat secara umum kan juga sama. Fadilah sholat subuh berjamaah, nah itu kan ada fadilahnya. Jadi fadilah itu bukan bertolak belakang atau hadapan-hadapan dengan wajib. Fadilah itu sunnah, yang nggak begitu berarti wajib, nggak gitu. Itu justru untuk menjelaskan supaya mantap wajibnya dijalankan itu ditambah dengan itu loh keutamaannya kalau mau sholat jamaah. Nah itu yang maksudnya inna mufadalah la yamna an taqa'atul wajibat ai inna salatul jamaati fi haqqin man farduhu salatul jamaah tafdulu salatul munfaridi fi haqqin man saqata anhu. Jadi keutamaan fadilah itu adalah justru untuk menguatkan tentang wajibnya sholat berjamaah. Bicara tentang keutamaan tidak identik dengan menolak hukum wajibnya. Itu berarti semakin kuat. Makanya jumhur mensunahkan itu sudah pasti bukan sunnah yang muakkad tetapi sunnah yang muakkadah. Ya. Ini kan sholat subuh yang paling berat karena apa? Misalnya sukanya begadang, ya, jam 1 baru tidur, jam 2 baru tidur, jam 3 baru tidur. Kalau baru tidur langsung bangun. Nah, akhirnya apa? Sholatnya pun juga dalam keadaan tidur, bukan ngantuk, tidur. Nanti kalau ngantuk, dari salam, ini salam apa? Atau seperti yang pernah ibu di Tunjung Sekar itu, kok bisa itu sholat jamaah 3 orang berjejer, maksudnya satu tempat, maksudnya bukan sama-sama 3 orang berjalan itu tidak ada yang dengar kalau sudah salam, bukan Allah bukan duduk tapi salam juga ada. Jadi tetap sujud ya, tiba-tiba sujud terus. Wes Allah Akbar duduk tahiyat akhir tetap dia sujud.
sampai salam tetap sujud. Iki jane iki ngantuk apa turu apa enggak. Nah, kemudian kan ada CCTV-nya. Pada penasaran ceritanya bagaimana kok bisa 3 orang sekaligus sudah salam tetap sujud itu bagaimana? Karena yang tidak dengar sama sekali. Tidak dengar sama sekali. Ya kan juga aneh di antara puluhan orang masa yang lainnya juga nggak dengar gitu. Semuanya nggak ada masalahnya. 3 yang nggak tahu kenapa mungkin karena kan tidur itu kan nikmat dari Allah ya. Nah, itu mungkin Allah kasih nikmat Bismillah susui kamu apa sujud mungkin gitu. Dari itu gelagapan ya Allah dijawil baru Allah Akbar ya Allah nggak tahu deh sama sekali nggak tahu sudah selesai. Nah, itu daerahnya keluar CCTV itu gitu daerahnya jadi diperlihatkan misi-misi ini ya termasuk yang kejumuk gitu ya kan pas sholat atau geblak gitu ya namanya kesuwen imamnya pertama imami bacanya nih habis ngantuk akhirnya apa brutuk-brutuk ke depan kejumuk namanya atau geblak tergantung gayanya orang kalau berdiri dirinya agak mundur ke depan ya kejumuk ya, kalau gayanya berdirinya geblak ya geblak nanti yang penting kalau yang gelagapan betul-betul jatuh jangan ikhlas nih mungkin ya seminggu tidak berani sholat jemaah di situ. Sholat jemaah di tempat lain juga ya, sehingga roh, sehingga pernah. Tapi itu luar biasa gitu, luar biasa menerjemahkan sunnah muakkadah, masya Allah ya. Walaupun berat, ngantuk, capek, berangkat sholat jemaah. Jadi jangan jadikan guyu-guyu. Kalau ada orang yang guyu-guyu, tapi pengen guyu orang mau tapi jangan guyu-guyu ya. Namanya, dia pengen guyu jangan diubah apa namanya hiburan. Itu jadi orang ibadah ya. Ya gitu saya kira petanya demikian yang dipakai yaitu kemudian bisa menguatkan kita untuk supaya walaupun kita nggak berpendapat wajib tapi diperjuangkan betul. Itu saya kira ada yang mau ditanyakan.